Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirda Zahira dari program studi Pendidikan Jasmani 2019. Perkenalkan, nama saya Eliska Felix dari program studi Pendidikan Jasmani angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Pauji dari Prodi Pendidikan Jasmani A. Jadi di sini saya akan membahas tentang makna perencanaan proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada silabus. Yang ketiga ada perencanaan pelaksanaan pengajaran. Lalu ada prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir ada pelaksanaan proses pembelajaran. Langsung saja saya akan membahas perencanaan proses pembelajaran. Jadi makna perencanaan proses pembelajaran ini dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Lalu yang kedua ada silabus. Jadi silabus ini adalah sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pengajaran, memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran. Lalu ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, materi pembelajaran. Lalu ada kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan penilaian. Penilaian ada alokasi waktu dan sumber pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mengenai kompetensi dasar. Guru merancang penggalan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah pertemuan. Dan yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dalam suatu pelajaran. Dan yang keempat, ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang kelima, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengembangkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Dan yang keenam, ada materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bulir-bulir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketujuh, ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Dan yang kedelapan, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah diterapkan. Pemilihan metode
pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Dan yang kesembilan, ada kegiatan pembelajaran. Dibagi, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, ada inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan yang ketiga, ada penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi umpan baik serta tidak dilanjut. Dan yang ke-10, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dasar dan pengacu pada standar penilaian. Dan yang terakhir atau yang ke-11, sumber belajar. Penentu sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya akan menyebutkan salah satu poin-poin tentang prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang poin pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan baik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan proses pembelajaran. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama yaitu jumlah maksimal peserta didik atau rombongan belajar. Jumlah peserta didik tingkat SD 28 peserta didik, tingkat SMP 32 peserta didik, tingkat SMA 32 peserta didik, tingkat SMK 32 peserta didik. Dan syarat yang kedua, beban kerja minimal guru, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan membimbing melatih peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan tugas tambahan. Sekurang-kurangnya guru bertatap muka dengan peserta didiknya itu 24 jam. Dan syarat yang ketiga, buku teks. Di sini ada beberapa poin dalam buku teks. Yang pertama, buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh madrasah atau MA dipilih melalui rapat komite dan buku pelajarnya ditetapkan oleh menteri. Yang kedua, rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1:1 per mata pelajaran. Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduannya, yaitu buku pengayaan, buku referensi, dan buku sumber lainnya. Yang keempat, guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku di perpustakaan dan sumber belajar lainnya. Yang syarat keempat, pengelola kelas. Guru mengatur tempat duduk sesuai karakter peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pelajaran yang akan dilakukan. Volume dan intonasi suara guru dalam pembelajaran harus didengar dengan baik dan jelas. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh semua peserta didik.
Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kemampuan peserta didik. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, dan kenyamanan dan kepatuhan dalam peraturan yang diselenggarakan. Guru memberikan penguatan dan umpan baik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik. Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang, agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial. Guru menghargai pendapat peserta didik. Guru memakai baju rapi, sopan, dan bersih. Pada tiap semester, guru harus menyampaikan silabus mata pelajaran yang dilampuinya. Guru mulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sekian dari pembahasan saya, dan kami kelompok 10 mengucapkan banyak terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.